Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadrawati Bahtiar dengan NIM 2030111740. Saya perwakilan dari kelompok 13 yang dimana saya akan membahas tentang format rencana pembelajaran. Di sini pada format rencana pembelajaran seperti contohnya itu terdapat sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester, alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan juga indikator. Di mana indikator di sini memiliki tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Dan ada pula langkah-langkah pembelajaran yang memiliki kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Dan juga alat bahan dan sumber belajar, dan yang terakhir yaitu penilaian. Baik, penjelasan tiap-tiap komponen ini. Yang pertama yaitu mencantumkan identitas. Dalam mencantumkan identitas terdiri atas nama sekolah seperti yang saya tadi sebutkan, yaitu nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Ada pula hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu RPP boleh disusun untuk satu kompetensi dasar. Yang kedua itu standar kompetensi. Standar kompetensi di sini yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang dikutip dari silabus. Maksudnya di sini yang dikutip dari silabus seperti SK, KD, indikator adalah salah satu alur pikiran yang saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Nah, selanjutnya itu indikator merupakan ciri perilaku atau bukti terukur yang dapat memberikan gambaran bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi dasar. Penanda pencapaian kompetensi dasar yang telah ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, suatu pendidik, dan potensi daerah. Rumusannya di sini menggunakan kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi, digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Selanjutnya yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu di sini diperhitungkan untuk mencapai suatu kompetensi dasar, dinyatakan dalam jam pelajaran dan banyaknya pertemuan. Contohnya seperti 2 kali 35 menit. Karena itu waktu yang dicapai suatu kompetensi dasar dapat diperhitungkan dalam satu atau beberapa kali pertemuan bergantung pada kompetensi dasarnya. Selanjutnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran di sini seperti output atau hasil langsung dari satu paket atau kegiatan pembelajaran. Misalnya kegiatan pembelajaran masyarakat misalnya kegiatan pembelajaran di mana di sini menyimak penjelasan mengenai kebiasaan masyarakat pra-Islam di Jazirah Arab. Tujuan pembelajaran boleh salah satu atau keseluruhan. Tujuan pembelajarannya di sini misalnya peserta didik dapat mendeskripsikan kebiasaan buruk dan mendeskripsikan kebiasaan baik masyarakat Arab, dan memberikan tanggapan atas kebiasaan buruk dan baik pada masyarakat Arab pra-Islam, dan juga menceritakan kebiasaan-kebiasaan orang-orang Arab pra-Islam. Dan selanjutnya yaitu menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan penerapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Contohnya di sini pada indikator peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri masyarakat jahiliyah pada materi pembelajaran di mana masyarakat pra-Islam, kebiasaan buruk masyarakat Arab pra-Islam, menyembah berhala, suka minum-minum keras, hidup boros, bermain judi, berbuat riba, membunuh anak bayi perempuan, suka berkelahi. Kebiasaan baik orang Arab pra-Islam di sini seperti dermawan, suka menetapkan janji, memiliki tekad yang kuat, menjaga harga diri. Dan yang keempat yaitu di mana kita di sini menentukan metode pembelajaran. Untuk menentukan metode pembelajaran dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula dikatakan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang
dipilih. Karena itu pada bagian ini dicantumkan pendekatan pembelajaran dan metode yang diintegrasikan dalam satu kegiatan pembelajaran peserta didik. Seperti pendekatan pembelajaran yang digunakan, misalnya pendekatan proses, konstekstual, pembelajaran langsung, dan pemecahan masalah dan sebagainya. Ada pula di sini metode-metode yang digunakan, misalnya metode ceramah, inquiry, observasi, tanya jawab, e-learning dan sebagainya. Selanjutnya itu kita menetapkan kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai suatu kompetensi dasar harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya langkah-langkah memuat unsur kegiatan pendahuluan atau pembuka, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Langkah-langkahnya yaitu seperti yang pertama itu kegiatan pendahuluan, yang dimana di sini seperti melakukan observasi, apresiasi, pemberian acuan dan pembagian kelompok belajar, dan penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar, dan juga dilakukan dengan pengenalan pembelajaran. Pada kegiatan intinya di sini yaitu berisi langkah-langkah sistematis yang diatur pada peserta didik untuk dapat mengkonstruksi ilmu sesuai dengan kerangka pemikiran masing-masing. Dan yang ketiga itu kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini mengarah pada guru. Guru yang mengarahkan peserta didik untuk membuat rangkuman dan simpulan, dan guru memeriksa hasil belajar peserta didik. Dapat dengan memberikan tes tertulis atau tes lisan, atau meminta peserta didik untuk mengulang kembali apa yang telah diberikan oleh guru. Dan yang keenam di sini yaitu memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada rumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber perujukan, lingkungan, media, narasumber, alat dan bahan. Sumber belajar di sini dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Misalnya sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referensi, dalam RPP harus dicantumkan bahan ajar yang sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu menentukan penilaian. Menentukan penilaian di sini yaitu penilaian dapat dijabarkan atas penilaian, beberapa jenis-jenis penilaian, bentuk instrumen dan teknik instrumen yang dipakai. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Fadila dengan NIM 20301170034 dari kelas MPI 2. Perwakilan dari kelompok 13 akan membahas tentang model telaah kurikulum PAI. Model telaah kurikulum PAI diantaranya menurut Ralph Taylor. Model pengembangan kurikulum Taylor dikutip oleh Abdullah Idi ada 4. Yang pertama yaitu objektif, yang kedua selecting learning experience, yang ketiga organizing learning experience, dan yang keempat evaluation. Yang kedua menurut Zeiss, Robes S. Zeiss mengemukakan ada 8 macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model administratif, yang biasa disebut dengan garis dan staf, yang dimulai dari top ke down, dari atas ke bawah. Yang kedua, model grassroots approach. Tapi di sini saya hanya membahas tentang 2 model yang telah dikemukakan oleh Robert S. Zeiss. Yang ketiga, model pengembangan kurikulum menurut Beauchamp, di mana ada 5 hal dalam proses pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama
menetapkan wilayah atau arena yang akan melakukan perubahan suatu kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia. Yang ketiga, menetapkan organisasi dan prosedur yang akan ditempuh. Yang keempat, implementasi kurikulum. Dan yang kelima, melaksanakan evaluasi kurikulum secara menyeluruh. Terima kasih. Itulah model telaah kurikulum yang sempat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul dengan NIM 20300117036. Saya dari kelompok 13 akan membahas format model rencana pembelajaran PAI untuk SLTP dan SLTA. Jadi di sini saya akan membahas terkait dengan rencana pembelajaran PAI untuk SLTP dan SLTA. Sebelumnya, kita harus mengetahui perencanaan pembelajaran perspektif kurikulum di sini harus sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2006. Di sini di Permendikbud nomor 22 tahun 2006 mengatakan perencanaan dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang mengacu pada standar isi. Jadi Permendikbud menjelaskan bahwasanya perencanaan ini harus mengacu pada standar isi itu sendiri. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran. Ada beberapa yang meliputi proses perencanaan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ini sendiri. Yang pertama yaitu penyiapan media, yang kedua yaitu sumber belajar, dan yang ketiga perangkat penilaian pembelajaran. Jadi penyusunan silabus dan RPP harus disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran atau mata pelajaran yang digunakan. Seperti itu. Jadi untuk lebih lanjutnya, untuk menelaah atau mengetahui lebih lanjutnya terkait dengan penyusunan silabus dan RPP tidak dapat dilaksanakan tanpa menganalisis. Yang pertama yaitu ada yang harus dianalisis dalam proses penyusunan silabus dan RPP itu sendiri. Yang pertama yaitu yang harus dianalisis, yang pertama SKL, yang kedua yaitu KI, dan yang ketiga yang terakhir yaitu KD. Jadi analisis terhadap hal tiga ini sangat dibutuhkan dalam atau hal tiga ini merupakan kunci utama dalam penyusunan silabus dan RPP itu sendiri. Seperti itu. Jadi analisis ini menjadi kunci utama dalam penyusunan RPP dan silabus itu sendiri. Jadi untuk selanjutnya, untuk mengetahui hal itu kita perlu mengetahui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu sendiri. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana pelaksanaan rinci dari suatu materi pokok dan tema tertentu yang mencakup. Jadi ada sesuatu atau RPP ini harus membutuhkan proses perencanaan yang mencakup. Yang pertama itu harus memiliki data sekolah, yang kedua mata pelajaran, yang ketiga kelas, yang keempat materi pokok, yang kelima alokasi waktu, dan yang keenam tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya itu model pembelajaran harus dimiliki juga. Yang selanjutnya media dan alat dan sumber belajar. Jadi itu yang harus dibutuhkan atau yang harus dipersiapkan dalam proses rencana pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya yaitu dalam proses pelaksanaan atau perencanaan itu sendiri, di sini guru harus benar-benar membuat rencanaan pelaksanaan pembelajaran itu atau RPP itu. Karena kenapa? Karena dengan guru membuat rencana
pelaksanaan pembelajaran ini akan mempermudah atau akan mempermudah guru mencapai proses pembelajaran itu sendiri. Jadi di sini guru ditekankan untuk membuat rencana pelaksanaan proses pembelajaran itu sendiri. Jadi ada beberapa tujuan mengapa guru dan peserta didik mengapa guru harus membuat proses pembelajaran proses perencanaan pembelajaran itu sendiri. Tujuan yang pertama itu memberikan kesempatan kepada pendidik untuk merencanakan pembelajaran yang interaktif. Yang pertama, jadi dapat menimbulkan proses pembelajaran yang interaktif. Yang kedua yaitu memberi kesempatan bagi peserta didik untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi guru diberikan kesempatan untuk merencanakan pembelajaran seperti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik itu sendiri. Yang ketiga yaitu mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran. Yang keempat, mempermudah pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan atau merancang pembelajaran itu sendiri. Yang keenam, proses pembelajaran yang dilakukan akan lebih terarah kepada tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang terakhir dari tujuan perencanaan guru ini yaitu meningkatkan rasa percaya diri peserta didik pada saat pembelajaran. Jadi itu merupakan ada 7 tujuan mengapa guru harus ditekankan untuk membuat rencana proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya yaitu terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran ini mempunyai atau harus memiliki komponen-komponen yang menjadi kerangka suatu mata pelajaran itu sendiri. Jadi di RPP itu sendiri harus mempunyai komponen-komponen yang menunjang yang harus dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul dengan NIM 20300117036. Saya dari kelompok 13 akan membahas format model rencana pembelajaran PAI untuk SLTP dan SLTA. Jadi di sini saya akan membahas terkait dengan rencana pembelajaran PAI untuk SLTP dan SLTA. Sebelumnya kita harus mengetahui perencanaan pembelajaran perspektif kurikulum di sini harus sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2006. Di sini di Permendikbud nomor 22 tahun 2006 mengatakan perencanaan dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang mengacu pada standar isi. Jadi Permendikbud menjelaskan bahwasanya perencanaan ini harus mengacu pada standar isi itu sendiri. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran ada beberapa yang meliputi proses perencanaan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Yang pertama yaitu penyiapan media, yang kedua yaitu sumber belajar, dan yang ketiga perangkat penilaian pembelajaran. Jadi penyusunan silabus dan RPP harus disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran atau mata pelajaran yang digunakan, seperti itu. Jadi untuk lebih lanjutnya, untuk menelaah atau mengetahui lebih lanjutnya terkait dengan penyusunan silabus dan RPP tidak dapat dilaksanakan tanpa menganalisis. Yang pertama yaitu ada yang harus dianalisis dalam proses penyusunan silabus dan RPP itu sendiri. Yang pertama yaitu yang harus dianalisis, yang pertama SKL, yang kedua yaitu KI, dan yang ketiga yang terakhir yaitu KD. Jadi analisis terhadap hal tiga ini sangat dibutuhkan dalam atau hal tiga ini merupakan kunci utama
dalam penyusunan silabus dan RPP itu sendiri. Seperti itu. Jadi analisis ini menjadi kunci utama dalam penyusunan RPP dan silabus itu sendiri. Jadi untuk selanjutnya, untuk mengetahui hal itu kita perlu mengetahui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu sendiri. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana pelaksanaan rinci dari suatu materi pokok dan tema tertentu yang mencakup. Jadi ada sesuatu atau RPP ini harus membutuhkan proses perencanaan yang mencakup. Yang pertama itu harus memiliki data sekolah, yang kedua mata pelajaran, yang ketiga kelas, yang keempat materi pokok, yang kelima alokasi waktu, dan yang keenam tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya itu model pembelajaran harus dimiliki juga. Yang selanjutnya media dan alat dan sumber belajar. Jadi itu yang harus dibutuhkan atau yang harus dipersiapkan dalam proses rencana pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya yaitu dalam proses pelaksanaan atau perencanaan itu sendiri, di sini guru harus benar-benar membuat rencanaan pelaksanaan pembelajaran itu atau RPP itu. Karena kenapa? Karena dengan guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran ini akan mempermudah atau akan mempermudah guru mencapai proses pembelajaran itu sendiri. Jadi di sini guru ditekankan untuk membuat rencana pelaksanaan proses pembelajaran itu sendiri. Jadi ada beberapa tujuan mengapa guru dan peserta didik mengapa guru harus membuat proses pembelajaran proses perencanaan pembelajaran itu sendiri. Tujuan yang pertama itu memberikan kesempatan kepada pendidik untuk merencanakan pembelajaran yang interaktif. Yang pertama, jadi dapat menimbulkan proses pembelajaran yang interaktif. Yang kedua yaitu memberi kesempatan bagi peserta didik untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi guru diberikan kesempatan untuk merencanakan pembelajaran seperti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik itu sendiri. Yang ketiga yaitu mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran. Yang keempat, mempermudah pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan atau merancang pembelajaran itu sendiri. Yang keenam, proses pembelajaran yang dilakukan akan lebih terarah kepada tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang terakhir dari tujuan perencanaan guru ini yaitu meningkatkan rasa percaya diri peserta didik pada saat pembelajaran. Jadi itu merupakan ada 7 tujuan mengapa guru harus ditekankan untuk membuat rencana proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya RPP juga memiliki komponen-komponen yang menjadi kerangka suatu mata pelajaran. Jadi dalam penyusunan RPP itu juga harus memiliki komponen-komponen. Ada beberapa komponen yang menunjang di RPP itu sendiri. Komponen yang pertama yaitu terkait dengan identitas mata pelajaran. Jadi identitas mata pelajaran ini harus dimiliki dalam proses penyusunan RPP itu sendiri. Jadi identitas mata pelajaran ini meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, dan mata pelajaran atau tema materi pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik itu sendiri. Komponen yang kedua yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi ini merupakan kualitas atau kemampuan minimal peserta didik dalam menguasai pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya yaitu terkait dengan kompetensi dasar.
Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator atau kompetensi dalam satuan pelajaran. Jadi seperti itu. Jadi itu komponen-komponen yang harus dimiliki. Yang selanjutnya, yang keempat komponen yang harus dimiliki yaitu indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau untuk menunjukkan keterampilan kompetensi dasar peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya, yang kelima, komponen-komponen yang harus dimiliki dalam RPP yaitu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini menggambarkan proses dari hasil belajar itu sendiri. Yang keenam, materi pembelajaran. Jadi ini merupakan hal yang penting juga dalam komponen-komponen penyusunan RPP itu sendiri. Materi pembelajaran ini memuat fakta, konsep, prinsip atau prosedur yang akan dibawakan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, terkait dengan alokasi waktu. Jadi alokasi waktu ini sangat penting juga dalam komponen-komponen penyusunan RPP itu sendiri. Jadi alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan untuk penyampaian KD itu sendiri. Yang kedelapan, komponen yang kedelapan yaitu metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran yang digunakan guru hendaknya dapat menciptakan proses belajar mengajar itu yang efektif atau yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu yang kesembilan, komponen yang kesembilan dalam penyusunan RPP yang harus dimiliki yaitu kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran juga harus dimiliki dalam komponen penyusunan RPP itu sendiri. Yang ke-10, komponen yang ke-10 yaitu penilaian hasil belajar. Jadi ini merupakan komponen yang sangat penting juga dalam penyusunan RPP itu sendiri. Karena dengan adanya penilaian hasil belajar, guru dapat mengetahui peserta didik mana yang dapat melanjutkan ke tingkat selanjutnya seperti itu. Jadi dengan adanya penilaian hasil belajar, guru dapat mengevaluasi siswa mana yang betul-betul belajar dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang terakhir dalam komponen itu sendiri yaitu sumber belajar. Jadi sumber belajar dalam penyusunan RPP itu sendiri juga sangat penting. Jadi adapun yang dimiliki atau yang dibutuhkan dalam sumber belajar ini didasarkan pada standar kompetensi yang pertama, yang kedua kompetensi dasar, dan yang ketiga serta materi pembelajaran itu sendiri dan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Jadi ada 11 komponen-komponen yang harus dimiliki dalam proses perencanaan RPP itu sendiri. Mungkin hanya ini penjelasan saya terkait dengan rencana pembelajaran PAI untuk SLTP dan SLTA. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.